Semua sales yang di lapangan yang mhm. ketemu customer kesannya akan hilang ya? Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah Sahabat Sales, kali ini kita mau bahas nih tentang berita yang beredar baru-baru ini ya. Katanya ada 9 pekerjaan yang mungkin hilang di tahun 2030 dan salah satunya adalah sales field. Nah seperti apa ya itu ya, dan bagaimana komentar dari Coach Antonius Arif sendiri? Yuk kita lihat setelah yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Wah sehat-sehat ya Coach. Amin, amin. Coach ini nih Coach, seputar dengan beberapa berita nih, katanya ada 9 pekerjaan yang mungkin hilang dan akan digantikan ya di tahun 2030. Salah satunya itu ada sales field. Nah, Nanti tulisannya sini ada ya? Ya, mungkin nanti kita kasih lihat ya teman-teman ya, sahabat sales ya untuk tulisannya. Nah, salah satunya tuh sales field. Sales field ini seperti apa nih ya Coach ya? Sales field ya berarti sales di lapangan. Berarti sales lapangan ya. Semua sales yang di lapangan yang ketemu customer kesannya akan hilang ya? Nah gimana nih komentarnya Coach Arif nih? Kalau saya mengatakan enggak sih. Yang akan hilang mungkin ada beberapa yang ada kemungkinan bakal hilang. Malah justru adalah telesales ada kemungkinan hilang, ada Bu Ana. Kalau menurut saya. Karena teknologi Google sudah sampai ke sana AI-nya. Jadi kayak bikin janji ketemu itu bisa dilakukan oleh AI sebenarnya, artificial intelligence. Jadi makanya gini, pertanyaan menarik gini Bu Ana. Kalau sales cuma hanya bisa nelpon dan hanya bisa pakai script, maka sales akan hilang. Saya ulangin, sales kalau cuma pakai telepon, bisa pakai email, maka sales akan hilang. Sales akan digantikan pakai mesin. Karena ngurus sales susah. Ya udah banyak paling macam-macamnya, tingkatan over tinggi gitu kan ya. Banyak permintaannya, mendingan diganti robot aja. Bahkan robot nggak perlu kerjanya nggak jam 8 sampai jam 5. Betul nggak Di? Kerja sampai jam 12 boleh ya robot ya. Kerja aja terus kan. Dia yang penting dibayar software kan. Makanya hal-hal yang kayak gitu yang kemungkinan hilang menurut saya malah telesales atau telemarketing. Karena saya kemarin sempat ngelihat beberapa tahun yang lalu, kayaknya 2 tahun yang lalu lah ya, atau setahun yang lalu, Google sudah membuat satu teknologi sampai bikin janji itu pakai AI sih Bu. Jadi misalnya saya mau potong rambut tuh, dia bahkan bisa kasih tahu jam berapa potong rambut. Terus udah gitu misalkan orangnya sorry penuh, dia bisa ngatur lagi loh Bu. Asal selama jadwalnya udah connect ke Google Calendar dan connect ke beberapa yang lain. Nah ini yang agak ditakutkan Bu. Ya dong. Maka itu akan hilang. Tapi kalau sales di lapangan selama bersifat kayak konsultatif sih nggak bakal hilang Bu ya. Saya percaya tidak akan hilang. Kalau yang sifatnya transaksional, transaksi artinya gue mau ada harga berapa kasih, itu transaksional. Oh itu nggak perlu lagi dia harus pakai. Jadi istilahnya cukup hanya pakai toko online juga selesai. Online, iya. Karena saya tahu kayak contoh ada beberapa perusahaan besar mereka sudah pakai function kayak web store sih Bu. Jadi kayak contoh saya nggak bisa nyebut mereknya ya karena nanti nggak enak ya. Jadi kayaknya ada beberapa perusahaan, saya sudah melihat indikasi mereka kalau order apapun mesti pakai aplikasi Bu. Jadi mereka input mau beli apa, berapa dan sebagainya, tinggal masuk ke sistem. Karena setahu saya kayak SAP itu memungkinkan function itu sih Bu. Kayak sistem ERP gitu ya. Itu memungkinkan. Jadi aplikasinya dibuka ke customer mau order, ngelihat barangnya apa, mereka input di sistem, order, bayar, barang deliver. Jadi bahkan sampai dia bisa tahu barangnya udah sampai di mana proses, udah tahu Bu. Kalau sifatnya transaksional. Sifat transaksional ya. Tapi kalau sifatnya berkaitan dengan harga barang lebih mahal, ada customize-nya, enggak sih Bu. Saya yakin mengatakan enggak sih. Kayaknya itu enggak bakal. Enggak, saya yakin enggak. Karena yang kayak contoh properti, jual properti, sales properti, kan enggak mungkin Bu. Sales properti kan enggak mungkin jual harga barang begini enggak. Kan ada either nanti propertinya diakalin pakai apa dulu gitu kan ya. AI nggak bisa kerjain itu tuh Bu. Kecuali nanti jualannya pakai via multiverse ya, beda cerita gitu loh. Kedua
Kemudian ketika jualan kan juga dia ngasih tahu ada kebutuhannya apa. Ya memang ada beberapa tawaran kepada saya, pernah ada yang nawarin sih Bu. Jadi dia menawarkan jualan via WhatsApp tapi pakai AI Bu. Jadi kita membuat hypnotic language pattern-nya supaya ketika ada kebutuhan kita bisa ngejawabnya pakai hypnotic language pattern. Itu mungkin nggak? Mungkin banget. Jadi misalkan contoh, berapa harganya? Nanti dijawab pakai robot. Berapa harganya? Misalnya berapa harganya? Hai kakak, salam kenal kak. Nama saya Ani, misalnya robotnya namanya Ani. Saya Ani, iya kan? Pasti jawabnya, oh iya salam kenal. Sebelumnya kakak tertarik produk ini, rencananya mau dipakai buat apa kak? Misalnya kayak gitu. Itu kan udah pola tuh. Nah pola itu bisa ke-trace itu. Kalau pola pertanyaannya berulang-ulang sama, itu tinggal pakai AI aja Bu, diselesaikan. Karena memang udah tanda-tandanya memang ada sih, arah-arah kesananya ada. Kayak kemarin saya ada nanya sesuatu gitu ya, di AI itu bisa jawab sih Bu. Berarti sebenarnya kemungkinan untuk sales bisa juga jadi Ya berkaitan dengan telesales, customer service mungkin hilang ada. Tapi kalau sales lapangan saya masih tetap enggak sih Bu. Saya meyakini sih enggak. Karena sales lapangan kan perlu telepon, meeting, ketemu, produknya customize, kebutuhannya customize, kemungkinan besar enggak sih tetap. Perlu ada PIC dan sebagainya, kemungkinan besar sih enggak. Saya masih meyakini enggak sih Bu. Kalau sales field ya, kalau berkaitan dengan telesales, customer service, saya percaya iya. Karena polanya sama. Pola sama, penagihan aja kayaknya penagihan bahkan kayak teman saya tuh punya satu perusahaan penagihan itu sudah tidak pakai manusia sih Bu. Penagihan itu udah pakai robot. Bahkan menariknya Bu ya, kemarin waktu kita ada satu project ya tentang kayak home shopping gitu ya Bu. Itu lucu loh, dia nawarinnya pakai robot Bu. Dia nawarin pakai robot. Kenapa? Karena home shoppingnya kadang-kadang siarannya jam 11 jam 12 malam. Orangnya standby salesnya. Lah, siapa yang sales yang mau standby jam 12 malam Bu? Itulah bisa digantikan pakai robot. Itu bisa digantikan robot. Tapi kalau sekali robot udah masuk, wah udah, tinggal tunggu, it's matter of time sih. Yang berkaitan dengan hubungannya misalnya, berapa harganya? Saya minta alamatnya dong. Alamatnya di mana? Alamatnya tinggal direkam kan? Begitu rekam suara, kemudian masuk jadi teks, kan bisa Bu? Kan rekam suara. Ya alamat saya adalah jalan bla 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 bla. Berubah jadi teks. Teks udah ada, besok pagi udah dapat order, dia udah transfer, transaksi kirim, selesai Bu. Itu mungkin. Tapi kalau sales itu telesales ya? Telesales, customer service, yes. Kalau menurut saya iya. Perusahaan mana aja kira-kira yang sudah pernah pakai untuk telesales ini ya Coach ya? Saya nggak tahu karena itu kan ada teman saya yang jualan ya, saya jadi nggak tahu. Tapi kalau ditanya, mereka sudah menawarkan itu, mereka sudah mulai nawarin. Sudah nawarin, jadi mereka sudah nawarin sistem kayak gitu. Jadi artinya it's matter of time sih Bu. Suatu saat akan selesai. Robot nggak pakai komisi dong ya? Robot nggak pakai komisi kan, udah enak tuh. Robot nggak pakai komisi. Terus robot itu bisa kerjanya karyawan 10, karyawan 100, karyawan 1000 sama aja kan. Bayarnya segitu kan, enak banget gak tuh Bu? Ya nggak bakal demo, nggak minta nuntut kenaikan gaji. Ya nggak pakai ngomel, ya nggak perlu diomelin, enak banget itu. Cuman memang kalau untuk sales lapangan tetap ada ya menurut Coach Arif ya. Sales lapangan sih tetap ada, nggak mungkin karena sales lapangan itu ada perbedaan. Makanya yang catatan yang paling penting adalah ketika kita jadi sales, janganlah kita cuma jualan harga,
Karena patokannya harga kita lebih murah sih Iya wajar kan sih. biasanya gitu ya kalau sales Iya. lapangan ya, Coach Makanya ya. sales lapangan maunya, "Oh, gue bisa jualan kalau harga kita kemahalan." Sekarang saya tanya, "Kalau kamu dikasih harga lebih murah emang bisa jualan?" Saya berani jamin mengatakan belum tentu. Belum tentu. Itu alasannya. Kayak tadi, hari ini sebenarnya saya ada interview 2 orang sih, ngobrol dengan 2 orang pebisnis ya, Bu Ana. Saya dapat banyak insight sih. Jadi dapat banyak insight gara-gara ada satu pertanyaan dari salah satu pemegang saham saya. Saya dapat banyak insight sih. Cuman insight-nya nggak bisa saya sharingkan di sini ya, karena menurut saya kalau insight ini saya sharingkan takutnya nanti malah beberapa orang akan down sih, Bu Ana. Jadi lebih baik saya nggak sharing. Tapi buat saya melihat bahwa yang penting bagi seorang sales adalah mentalnya jangan cuma sekedar harga. Mentalnya adalah kita cari kreatif idea gimana caranya jualan bisa menang. Jadi tidak melulu mengenai harga. Barang kita mahal ada caranya, ada tekniknya. Makanya kita ada pelatihan namanya Key Account Management kan, Key Account Manager. Ada pelatihannya sebentar lagi di bulan Juli tanggal berapa saya lupa. Nah maksudnya bahwa possibility itu tetap ada sih Bu. Untuk jualan tetap ada. Berarti Itu. kalau misalnya kayak sahabat sales ya misalnya dia jualan ke retail gitu ya, ke toko-toko, ke pasar gitu ya. Itu tetap butuh yang kecuali ya. Maksudnya nggak butuh robot gitu ya. Kecuali kalau dia tokonya toko kayak misalkan jualnya apa? Misalnya susu, beras, sirup pakai sistem, terus dikasih insentif kalau mereka pakai sistem dipotong 2% harga, kira-kira tertarik nggak? Iya. Iya. Tertarik pakai aplikasi itu. Aplikasi. Nah nanti aplikasi pertamanya salesnya nggak tahu gitu. Salesnya kerjain aja. Oh iya dapat potongan diskon 2% ya pakai. Salesnya nggak tahu nih. Ntar lagi lama-lama dia nggak dipakai. Kenapa? Karena kan salesnya cuma hanya mengedukasi sampai orang itu pinter. Salesnya lama-lama nggak dipakai. Kan dia cuma ngebujuk. Pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi. Ini aplikasinya nih ya. Tolong ya pakai nih. Kamu dapat potongan 2%. Awalnya bagus. Pertanyaan saya, begitu dia udah aplikasi, dia udah makin sering karena dapat potongan 2%, apa yang bakal terjadi, Bu? Iya, dia nggak perlu lagi. Nggak perlu? Nggak perlu order kan? Dia order by system aja kan? Lah kalau order by system lama-lama dipakai nggak sales? Ya enggak, udah ada sistem. Exactly. Itu yang jadi masalah. Makanya kenapa sales jangan main berkaitan dengan harga. Kita perlu ngebujuk, perlu untuk mendorong mereka untuk belanja. Kalau behaviornya adalah setiap produk baru, kemudian cukup satu orang telepon, "Pak, ada harga spesial Pak, masuk ya, cepet-cepetan." Nah kalau bisa kayak gitu mah gampang Bu. Itu masalah someday kan, suatu saat nih bakal terjadi tuh. "Pak, buruan ya Pak, bidding ya, ini barangnya cuma terbatas nih, ayo cepet-cepetan." Oh mereka semua masuk ke sistem, selesai, sales sudah nggak ada. Nah jadi makanya saya mengatakan kalau yang kemungkinan AI bisa gantikan itu aja sih. Yang lain sih enggak. I doubt it. Saya misalkan sampai 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan enggak. Saya masih I doubt it. Selama masih berkaitan dengan ada hubungan dengan orang, jangan ribut berkaitan semua harga. Artinya B2B dan sebagainya sih sales tetap akan dipakai. Kalau B2C kemungkinan sales enggak ada. Ya kalau semua udah masuk supermarket, pasar becek enggak ada ya mungkin. Loh kan ibu udah tahu kan ada kayak contoh kalau nggak salah kayak JDID atau apa tuh Bu, yang mereka toko bahkan pelayannya nggak ada Bu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bahkan kasirnya aja pun nggak ada loh. Jadi kalau nggak salah toko kopi juga sudah ada di Indonesia Bu. Kalau nggak salah robotnya pakai Epson gitu. Jadi mau beli kopi nih, tinggal input, terus bayarannya tap card, selesai kan? Sistem robotnya jalan, deng, jadi kopi gitu kan, cappuccino, kopi apa, terus kopinya dikeluarin, tek gitu kan, udah tersegel, kopinya diaduk-aduk gini kan, nggak bisa keluar kan, udah keluar. Nah sekarang saya tanya, kalau mama itu ternyata berhasil, pernyataannya barista akan hilang kan? Iya betul. Iya nggak? Lebih murah nggak? Robot. Lebih murah nggak? Lebih murah, kerja 24 jam lagi. Betul nggak? Nah pertanyaannya, kalau mama belanja nih kayak supermarket suatu saat siapa tahu Alfamart, Indomaret melakukan hal yang sama, ngeri nggak Bu? Iya. Saya malah pernah nonton, kalau saya lupa ya di Jepang apa di China. Di Indonesia udah ada Bu. Itu hotel loh Pak.
Iya. Jadi hotel, jadi orang yang dia sudah check in, dia begitu datang ke hotel itu tidak Tinggal ada resepsionis, ya Ada dia di tinggal sini. tap. Oh sudah ada ya? Udah ada hotel kapsul. Oh kalau Hotel ini kapsul. enggak, ini bukan hotel kapsul Ya ini sih. contoh hotel kapsul. Jadi hotel kapsul itu masuk aplikasi, sudah order, tinggal tap pakai handphone, selesai. Nah kesannya itu canggih ya. Oh kita keren ya. Tapi buat orang-orang yang latar belakang pendidikan yang rendah, itu berarti kehilangan peluang kerja. Ya, semua digantikan oleh robot. Semua digantikan oleh robot. Kayak ini imagine belanja nih misalkan, Adi nih belanja beli rokok, Adi belanja beli biskuit, beli mie instan, nggak ada orang kan ngambil. Dah mau bayar nih, udah gitu pas mau bayar dia, misalkan Adi nyelonong gitu ya, mau maling gitu. Begitu keluar kan bunyi, ini nggak bisa buka pintunya. Bisa dong, sistem kan bisa melakukan itu, bisa dong. Kalau manusia kan nggak bisa dong, pintunya tetap kebuka gitu kan. Malah lebih bagus nggak? Lebih bagus. Begitu dia mau bayar, anggaplah 4 biji yang dibayar 3, 1 diumpetin. Pintunya nggak kebuka, bisa nggak? Bisa, sistem bisa melakukan Sensor itu. ya. Exactly. Begitu dia bayar, scan, keluar angkanya kan, keluar scan, keluar angkanya, scan, keluar angkanya 4 udah bayar, tapping, pintu kebuka, jegrek, terus mau ngapain? Mau maling? Nggak perlu, udah nggak bisa. Udah mau maling nggak bisa, sales udah nggak ada, kasir nggak ada, selesai. Oke. Semua hal-hal pekerjaan yang sifatnya rutinitas bisa digantikan oleh AI. Sifat yang terus-menerus sama akan digantikan AI mungkin. Misal saya contoh ya. Misal pabrik. Pabrik kerjanya sama terus-menerus kan Bu Ana ya? Iya, betul. Sama terus-menerus. Itu kemungkinan diganti ada. Tapi kalau sifatnya yang sifatnya ada ide kreatifnya, ada instan, nggak mungkin. Ada ide-ide tertentu nggak mungkin. Nggak mungkin AI ya. Oke. Itu aja mungkin yang mungkin selesai sharingan. Iya coach. Jadi berarti sahabat sales tetap tingkatkan kreativitas, produktivitas Anda, Dan terutama skillnya ya. Jangan cuma diasah. sekedar jualan. Jangan hanya jual harga murah iya. gitu ya. Jadi kenali produk Anda, terus cari value dari produk Anda gitu kan. Nah, barulah kita bisa masuk ke target market yang tepat gitu ya. Oke. Coach Arif, kalau misalnya sahabat sales pengen tahu nih pelatihan-pelatihan yang mau mengupgrade skill mereka nih, kemana aja nih Coach? Masuk ke pastiprestasi.com. Di pastiprestasi.com ini ada pelatihan-pelatihan kita yang memang kita bentuk khusus untuk berkaitan dengan leadership, motivasi, dan leadership coaching. Nah, sahabat sales berarti sekarang lebih mudah nih sahabat sales belajarnya via online, ya kan Coach ya? Iya, Bisa belajar di mana aja dan masuk ke dalam kapan WhatsApp saja. group, masuk ke dalam WhatsApp group yang bersama dengan tim kami, dan kita juga masih bisa mengedukasi. Wah, sudah belajarnya di mana aja, kapan aja, malah bisa ini lagi ya, tanya jawab langsung Tanya dengan jawab para coach. langsung, bahkan kalau ada kelas online-nya terjadwal, dia tinggal join aja, gratis, udah nggak perlu bayar lagi. Nah, langsung aja klik ke www.pastiprestasi.com ya. Di sana banyak video-video pembelajaran mengenai selling. Jadi buat sahabat sales nih yang mau upgrade tentang selling skillnya gitu ya, supaya tetap exist istilahnya gitu ya. Kalau Coach Arif buat ya. corporate mengundang kita, masuk ke corporaconsulting.com. Ke website kami ya. Kontak kami langsung. Karena kebetulan memang banyak yang kontak ke perusahaan kami untuk dibantu untuk meningkatkan performance. Ya. So akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Namelani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.